Pagi baru menyapa langit Bandung dengan cahaya jingga yang hangat, namun di balik hiruk-pikuk pasar Andir, ada satu sudut lapak yang selalu terlihat berbeda. Di sanalah Raras berdiri, perempuan muda berwajah ayu dengan kerudung lusuh dan mata yang menyimpan duka panjang. Ia menata sepatu-sepatu dagangannya dengan telaten, sesekali mengusap sisa embun dari kotak plastik, menyembunyikan tangan yang sempat gemetar karena dinginnya pagi dan beban hidup yang tak kunjung reda. Di balik senyumnya pada pembeli, ada luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. 2 tahun sudah ia menjadi janda, sejak suaminya, Aldi, ditemukan tewas di selokan belakang pasar. Kata orang, itu kecelakaan. Kata polisi, itu perkelahian. Tapi kata hatinya, itu pembunuhan. Aldi tak pernah punya musuh, kecuali mereka yang datang menagih uang keamanan dari para preman pasar. Sejak saat itu, Raras berhenti bertanya, dan mulai bertahan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk anak sematawayangnya, Dio, yang baru berusia 5 tahun. Setiap hari, Raras berjalan kaki menembus gang sempit menuju pasar, menggendong sepatu-sepatu dagangan seperti menggendong harapan. Ia tahu, hidup di pasar bukan hanya soal jual beli, tapi juga tentang bertahan dari serangan tekanan, ancaman, dan rasa takut. Beberapa pedagang sudah menyerah dan pindah, tapi Raras bertahan. Bukan karena keras kepala, tapi karena ini satu-satunya jalan yang ia punya untuk tetap hidup dengan martabat. Lapaknya kecil, hanya beralaskan terpal dan ditopang meja kayu reyot. Tapi entah bagaimana, pembelinya selalu ramai. Mungkin karena tutur katanya lembut, atau mungkin karena sepatu bekas yang ia jual selalu bersih dan wangi. Namun keberhasilannya diam-diam menjadi bahan omongan, dan tak semua orang menyukainya. Terutama mereka yang menganggap pasar ini adalah ladang kekuasaan yang harus tunduk pada aturan mereka, aturan preman. Hari itu, langit cerah tak menjanjikan kedamaian. Dari kejauhan, Raras melihat seorang pria bertubuh besar dengan tato di leher berjalan ke arahnya. Wajahnya asing tapi penuh niat jahat. Ia ditemani 2 orang bertampang liar yang tertawa keras sambil menunjuk-nunjuk lapak pedagang lain. Raras menggenggam erat kantong uang kecil di balik rok panjangnya, nalurinya berteriak bahaya datang. Salah satu pedagang sayur, Bu Tati, mendekat tergopoh sambil berbisik, itu preman baru, Neng. Katanya namanya Gogon, lebih kejam dari yang dulu. Yang nolak bayar, dipukulin. Raras hanya mengangguk pelan, menatap sepatu anak kecil yang ia pegang seolah itu adalah perisai terakhirnya. Di dalam hatinya, ketakutan bergolak, tapi wajahnya tetap tegar. Ia tahu, hari ini adalah awal dari badai baru. Saat pria bertato itu akhirnya berdiri di depan lapaknya, Raras tak menunduk. Ia menatap langsung ke mata si preman. Mata perempuan yang kehilangan, mata seorang ibu yang sudah terlalu sering dikhianati dunia. Preman itu tersenyum sinis, cantik juga ya. Sayang kalau dagang di sini tapi lupa bayar sewa keamanan. Suaranya berat dan mengancam, tapi Raras hanya berkata pelan, saya dagang di sini buat hidup, bukan buat dipalak. Hening sesaat, lalu tawa keras meledak dari ketiga preman itu. Tapi Raras tetap diam. Di dalam dirinya, ada bara yang perlahan menyala. Bukan sekadar amarah, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih purba, yang selama ini ia tekan di dasar jiwanya. Dan pada hari itu, di tengah pasar Bandung yang ramai dan kasar, tanah mulai menggetarkan kisah tentang perempuan biasa yang tak ingin lagi diam. Pasar Andir tak pernah benar-benar tidur, tapi sejak Gogon muncul, suasananya berubah menjadi suram. Tak ada lagi gelak tawa para pedagang seperti dulu, yang ada hanyalah bisik-bisik ketakutan dan mata-mata yang enggan menatap langsung ke arah para preman. Gogon datang seperti badai, menyapu tatanan lama, dan membangun aturan baru dengan kekerasan. Setiap kios, tak peduli besar atau kecil, diwajibkan membayar uang keamanan mingguan, bahkan jika hanya cukup untuk makan sehari. Raras menyaksikan semua itu dengan hati teriris. Dalam seminggu, 2 pedagang wanita dipukul karena menolak membayar. 1 tukang buah kehilangan lapaknya, dan 1 lagi, tukang sayur tua, ditemukan pingsan dengan memar di sekujur tubuhnya. Polisi, mereka datang hanya untuk mengambil bagian dari hasil setoran. Semua orang tahu, Gogon punya jalur belakang yang membuatnya kebal hukum. Raras kembali mengingat malam kematian Aldi, suaminya, skenario yang mirip. Apakah orang seperti Gogon juga yang telah mencabut nyawa lelaki yang ia cintai? Ia tahu dirinya diincar. Sejak menolak memberi uang saat Gogon datang ke lapaknya kemarin,
pandangan preman-preman itu padanya berubah tajam. Tapi Raras bukan perempuan biasa. Di balik kelembutan dan wajah sendu, ia menyimpan dendam yang telah membatu. Ia menahan, menunggu, dan memperhatikan setiap langkah Gogon, setiap kelemahan, setiap titik rapuh. Ini bukan sekadar tentang uang. Ini soal harga diri, tentang melindungi hidup yang sudah terlalu sering dihina. Pagi ini, Gogon berdiri di tengah pasar, mengumpulkan para pedagang. Dengan suara lantang dan mulut penuh caci maki, ia mengumumkan aturan baru, tarif keamanan naik 2 kali lipat. Siapa yang keberatan, silakan angkat tangan. Tapi resikonya, tangannya bisa-bisa saya putus, katanya sambil tertawa, disambut sorak-sorai anak buahnya. Tak ada yang berani bicara. Semua menunduk, kecuali satu orang, Raras. Ia berdiri di tepi kerumunan, memeluk Dio kecil yang sedang mengunyah roti sobek. Pandangan matanya tenang, namun tajam, seperti angin gunung sebelum longsor. Gogon meliriknya, matanya menyipit. "Kamu, penjual sepatu itu, masih belum kapok," gumamnya pelan pada anak buahnya. Salah satu dari mereka, si berambut mohawk, mendekati Raras dan mencoba menyentuh lengannya. Raras menepis kasar, "Saya jualan buat hidup, bukan buat diperas," ucapnya pelan namun mantap. Seketika suasana membeku, semua mata tertuju padanya, ada yang menggeleng takut, ada yang berani menahan senyum kagum. Gogon menghampiri sendiri, menatap perempuan muda itu dari dekat. "Kamu berani sekali." Biasanya orang yang berani, umurnya nggak panjang, bisiknya di telinga Raras, diselingi bau alkohol dan tembakau murahan. Tapi Raras tak mundur. "Kalau umur saya pendek karena melawan ketidakadilan, saya rela. Tapi saya tak akan biarkan anak saya tumbuh dalam ketakutan," jawabnya dengan tenang. Gogon tertawa keras, lalu pergi sambil menendang kotak sepatu di depan lapak Raras. Dio menjerit kecil, tapi Raras hanya merangkulnya, menenangkan tanpa kata. Di dalam dadanya, sesuatu mulai bergolak. Ilmu yang selama ini ia pendam, Aji Tunggul Wiru, mulai berdesir pelan seperti aliran sungai di musim hujan. Ia belum menggunakannya, belum, tapi jika Gogon menyentuh anaknya sekali lagi, Raras tahu, ia tak akan ragu mengubah pasar ini menjadi medan pertempuran. Malam turun perlahan di atas pasar yang sudah sepi, meninggalkan aroma basah dari sayur-sayuran busuk dan plastik terbakar. Raras membereskan sepatu-sepatunya yang tercecer setelah ditendang Gogon tadi siang. Dio sudah tidur di pangkuannya, lelah setelah seharian melihat ibunya dicemooh dan dilukai secara batin. Raras mengusap kepala anaknya dengan lembut, menahan air mata yang mendesak keluar. Tapi ia tahu, air mata takkan menyelesaikan apapun. Ia harus bertahan, sekarang lebih dari sebelumnya. Di kejauhan, dari balik tumpukan karung, 2 pasang mata mengintai. Mereka bukan pembeli, bukan pedagang, melainkan utusan Gogon. "Beri dia peringatan," kata Gogon sebelumnya. "Tapi jangan bunuh dulu. Aku mau dia tahu rasa takut itu seperti apa." Dan saat malam, semakin gelap, langkah-langkah licik mulai mendekati kios Raras, seperti bayangan dendam yang menanti waktu untuk mencakar. Sebuah batu melayang dan menghantam meja kayu tempat Raras biasa menata dagangan. Kaca etalase kecil pecah berserakan. Dio terbangun dan menangis kencang. Raras berdiri, refleks menarik anaknya ke belakang, pelipisnya berdarah karena pecahan kaca yang memantul. Dari kegelapan, 2 pria bertopeng muncul, membawa balok dan rantai. Tanpa banyak kata, mereka menghancurkan sisa-sisa lapak Raras, sepatu-sepatu berhamburan seperti saksi yang tak bisa bicara. Satu dari mereka mendekat dan berkata pelan, "Ini baru peringatan. Kalau besok kamu masih keras kepala, anakmu yang jadi korban." Lalu mereka menghilang dalam gelap, tertawa puas meninggalkan jejak kekacauan. Raras berdiri terpaku, napasnya tercekat, tangan mengusap darah di pelipisnya. Ia tak menangis, ia tak menjerit, tapi di matanya kini ada sesuatu yang tak bisa lagi disembunyikan, api. Tetangga lapak datang berlarian, membantu memungut sepatu-sepatu yang berserakan. Bu Tati memeluk Raras, gemetar. "Neng, sudah, pasrah saja, bayar saja, demi anak," katanya dengan suara gemetar. Tapi Raras hanya menggeleng pelan. "Kalau hari ini saya diam, besok kalian semua yang dipukul," jawabnya. Suaranya tenang, tapi keras seperti palu godam yang menancap ke tanah. Malam itu, setelah Dio tidur dalam dekapannya, Raras duduk bersila di tikar tua.
Di hadapannya, sebatang dupa menyala, membentuk asap melingkar-lingkar seperti ular. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Mantra-mantra lama mulai keluar dari bibirnya, lambat, kuno, dan menggetarkan udara. Di antara bisikan itu, terdengar nama yang sudah lama tak ia ucapkan, Eyang Puspajagat. Bayangan kakeknya muncul samar dalam pikirannya, sosok tua bersorban hitam dengan mata tajam yang dulu mengajarkan padanya ilmu Aji Tunggul Wiru, ilmu yang hanya boleh dipakai saat nyawa terancam atau keadilan diinjak-injak. Kau sudah lama memendam kekuatanmu, Raras, bisik suara leluhur itu. Tapi jika yang kau lindungi adalah darah dagingmu, maka waktunya telah tiba. Dan saat fajar belum menyingsing, Raras membuka mata perlahan. Matanya kini tak lagi hanya menyimpan luka. Ada keteguhan, ada amarah yang terarah, dan ada kekuatan yang telah menunggu terlalu lama untuk kembali berjalan di bumi. Langit belum benar-benar terang ketika Raras berjalan perlahan ke arah sungai kecil di belakang pasar, tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama kakeknya saat masih kecil. Di sanalah mereka biasa bertapa diam-diam, menjauh dari dunia ramai, menyatu dengan alam. Pagi itu, kabut menggantung rendah, membuat udara terasa berat dan hening seperti menunggu sesuatu yang sakral. Di bawah pohon beringin tua yang akar-akarnya menjulur ke tanah, Raras duduk bersila. Tangannya mengepal di pangkuan, bibirnya komat-kamit merapal doa-doa warisan dari leluhurnya. Tiba-tiba, angin berhenti bergerak, daun tak bergoyang, udara menegang. Dari balik kabut, muncul sosok samar seorang lelaki tua bersorban hitam dengan tongkat kayu dan sorot mata menembus jiwa, Eyang Puspajagat. Wajahnya tegas, namun penuh kasih. "Cucu keturunanku," ucapnya, suaranya bergema seperti dari dalam bumi. "Kau telah menahan dendam dan air mata cukup lama. Tapi kini waktumu telah tiba." Raras menunduk, air matanya menetes pelan. "Saya takut, Eyang. Takut anak saya kehilangan saya seperti saya kehilangan ayahnya. Tapi saya juga tak bisa tinggal diam. Pasar ini, rumah ini, sudah berubah jadi ladang ketakutan." Suaranya lirih, nyaris patah. Tapi Puspajagat mengangguk tenang. "Ketakutan adalah bagian dari keberanian, Raras. Tapi ingat, ilmu ini bukan untuk kesombongan. Aji Tunggul Wiru hanya hidup di dada yang tulus dan niat yang lurus." Dalam diam, Eyang menyentuh dahi Raras dengan ujung tongkatnya. Seketika, tubuh Raras bergetar. Aliran energi seperti listrik mengalir dari ubun-ubun hingga telapak kaki. Dalam sekejap, tubuhnya terasa ringan tapi penuh daya. Ia bisa merasakan detak jantung daun, bisikan angin, bahkan getaran langkah kaki dari jauh. Kesadaran barunya telah bangkit. Matanya memancarkan aura lembut namun tajam, seperti bunga yang menyimpan duri tersembunyi. "Mulai hari ini, kau bukan hanya penjual sepatu. Kau adalah penjaga keadilan kecil di tengah kelaliman. Tapi ingat, lawanmu bukan hanya otot, tapi juga kelicikan," kata Puspajagat sebelum sosoknya memudar pelan. Raras membuka mata, kabut perlahan menghilang, dan langit mulai merekah. Ia bangkit, melangkah kembali ke pasar dengan tubuh ringan namun tekad yang berat. Perempuan itu bukan lagi Raras yang kemarin. Sesampainya di pasar, beberapa pedagang menatapnya dengan mata bingung. Mereka mengira Raras akan menyerah. Tapi pagi itu, ia membuka lapaknya seperti biasa, menata sepatu-sepatu yang masih utuh, menggelar tikar yang telah ia jahit sendiri semalaman. Namun ada aura lain darinya, tenang, tajam, dan misterius. Bahkan Bu Tati yang biasa cerewet, hanya bisa terdiam menatapnya seolah melihat sosok baru dalam tubuh yang sama. Tak lama, Gogon datang lagi, bersama 3 anak buah barunya yang lebih bengis. Ia berjalan ke lapak Raras sambil mengunyah rokok linting, wajahnya penuh ejekan. "Masih jualan juga, nggak kapok dihancurin," katanya sinis. Tapi kali ini, Raras tidak hanya berdiri. Ia menatap langsung ke mata Gogon, tatapan yang dalam sekejap membuat pria itu terdiam sesaat. Ada sesuatu di balik mata perempuan itu yang membuat punggungnya terasa dingin. Raras menjawab pelan, namun nadanya bertenaga. "Hancurkan apapun yang kau mau, tapi jangan sentuh harga diriku lagi. Kalau kau memaksa, aku tak akan lagi menahan diri." Suasana mendadak sunyi. Seorang burung di atap kios mengepakkan sayap, dan angin bertiup lirih, membawa isyarat bahwa badai tengah bersiap. Pertempuran antara penindas dan yang tertindas kini sudah tak bisa dihindari. Pagi yang biasanya riuh berubah mencekam. Sejak ancaman Gogon dan tatapan tajam Raras kemarin, para pedagang menahan napas.
Mereka tahu sesuatu akan terjadi, tapi tak ada yang tahu kapan. Ada yang mulai menyembunyikan dagangannya lebih awal, ada pula yang diam-diam menutup lapak dengan alasan sakit. Namun satu lapak tetap terbuka, milik Raras. Ia duduk di tikar lusuhnya, tenang, seperti perawan tua menanti badai, padahal badai itu sudah ada di depan matanya. Gogon datang lagi, kali ini dengan 8 anak buah, lengkap dengan senjata kayu, rantai, dan tatapan haus kekuasaan. Ia langsung menunjuk Raras, bawa dia ke tengah pasar. Biar semua lihat apa jadinya kalau lawan aku. Teriaknya, disambut sorakan kasar anak buahnya. Beberapa pedagang berusaha menengahi, tapi hanya dapat dorongan kasar dan ancaman. Salah satu pemuda yang mencoba melindungi Raras malah dipukul hingga tergeletak. Tangis pecah. Dio, yang melihat dari balik tirai kain, menangis keras, tapi tak berani keluar. Raras berdiri perlahan, wajahnya tetap tenang. Ia menyerahkan Dio kepada Bu Tati yang menggigil di belakang lapak. "Jaga anak saya, apapun yang terjadi, jangan biarkan dia melihat," ucapnya pelan namun tegas. Lalu ia melangkah ke tengah pasar, di mana Gogon menunggunya sambil meludahkan ampas sirih ke tanah. "Masih sok berani juga kamu. Ini pasar, bukan tempat buat main ilmu-ilmuwan," katanya penuh ejekan. Tapi Raras hanya menatap, dan dunia di sekelilingnya mendadak seperti diam. "Kalau kau masih bernyawa setelah ini, aku sendiri yang akan minta maaf," tantang Gogon sambil melayangkan pukulan pertama, keras, cepat, dan brutal. Tapi tiba-tiba, tubuh Raras melesat ringan ke samping, menghindar seolah angin menariknya. Semua yang melihat terbelalak. Anak buah Gogon menyerbu, tapi satu persatu tubuh mereka terpental, terkena sentuhan lembut namun bertenaga dari tangan Raras. Tidak ada gerakan berlebihan, tidak ada amarah yang meledak, hanya ketepatan dan keheningan. Ilmu Aji Tunggul Wiru telah hidup kembali. Pasar mendadak berubah jadi gelanggang. Para pedagang, yang sebelumnya diam, mulai berteriak, bukan karena takut, tapi karena harapan. "Lawan, Bu Raras. Jangan biarkan dia menang." Suara-suara yang tadinya mati, kini bangkit, menggema. Raras berdiri di tengah lingkaran preman yang roboh satu persatu. Hanya Gogon yang masih berdiri, wajahnya merah padam, genggamannya pada balok besi semakin erat. Ia menerjang lagi, tapi kini dengan kebrutalan yang membabi buta. Raras tidak menghindar, ia menangkis satu pukulan keras, lalu mendorong Gogon dengan telapak tangan ke dadanya. Tubuh besar itu terangkat beberapa sentimeter dari tanah, lalu jatuh terpelanting menghantam tumpukan karung. Gogon mengerang, tersedak darah dari bibirnya yang pecah. Ia mencoba bangkit, namun lututnya bergetar tak kuasa menopang tubuh. Raras menghampiri perlahan, matanya tajam seperti pisau sakti. "Ini bukan tentang saya, ini tentang semua orang yang kau injak selama ini," ucapnya. Seketika Gogon menjerit histeris dan lari terseok keluar pasar, diikuti anak buahnya yang panik. Para pedagang bersorak, tangis dan tawa pecah bersamaan. Ada yang memeluk Raras, ada yang sujud syukur. Tapi Raras hanya diam, matanya menatap langit, dan di dalamnya, hanya ada satu doa, semoga anaknya tak pernah lagi hidup dalam dunia yang takut pada kekuasaan palsu. Dan dari jauh, di sudut pasar, seorang lelaki tua dengan sorban hitam berdiri diam, tersenyum samar sebelum menghilang ditelan bayang pagi. Kemenangan Raras atas Gogon menggema ke seluruh penjuru pasar. Pedagang yang dulunya tunduk kini bangkit dengan kepala tegak. Ada yang mulai menghias lapak mereka, ada pula yang membuat spanduk kecil bertuliskan, "Pasar Tanpa Preman." Namun di tengah kegembiraan itu, Raras justru memilih menyendiri. Ia tahu, kemenangan sejati bukan di tangan, tapi di hati yang siap menanggung akibatnya. Ia sadar, preman seperti Gogon bukan sendirian. Selalu ada yang lebih tinggi di belakangnya. Dan kekhawatiran itu terbukti. Malamnya, saat Raras hendak menutup lapak, sebuah mobil hitam berhenti di ujung gang pasar. Dari dalamnya turun seorang pria tua berjas hitam dan berkepala pelontos, ditemani dua anak muda bertubuh kekar. Pedagang yang melihat langsung ciut. Mereka berbisik lirih, "Itu Bang Kumis, bosnya Gogon." Tak banyak yang tahu namanya, tapi semua takut padanya. Ia bukan sekadar preman, melainkan pengatur aliran uang gelap dari banyak pasar di Bandung. Bang Kumis tidak langsung bicara. Ia berdiri di depan lapak Raras, memandang sepatu-sepatu yang tersusun rapi, lalu mengangkat sebelah alis. "Kamu Raras?" "Iya, saya dengar kamu hebat," katanya pelan. Suaranya tenang, tapi mengandung ancaman. Raras berdiri,
Tak membungkuk, tak juga menyapa. Ia hanya menatap. Saya bukan hebat, cuma capek ditindas, jawabnya. Bang Kumis tersenyum tipis, lalu membalikkan badan. Tapi sebelum masuk ke mobil, ia berucap tanpa menoleh. Kalau Gogon gagal, berarti kamu naik kelas. Dan kalau kamu naik kelas, lawannya juga naik. Keesokan paginya, lapak Bu Tati ditemukan terbakar. Sepatu-sepatu habis dilalap api, dan ada pesan di dinding, jangan sok jadi pahlawan. Tangis pecah di sudut pasar. Bu Tati kehilangan semuanya. Raras berusaha menolong, tapi Bu Tati hanya memeluknya dan berbisik lirih, sudah cukup, Neng. Jangan teruskan. Mereka ini bukan manusia, mereka iblis. Namun justru dari kesedihan itu, tekad Raras semakin membatu. Ia tahu, jika ia mundur sekarang, tak akan ada tempat aman lagi, bahkan untuk berdagang sepatu. Malam itu, Raras kembali ke sungai di bawah pohon beringin tua. Ia duduk bersila, membakar dupa, dan memanggil kekuatan leluhurnya. Tapi kali ini berbeda. Eyang Puspa Jagat tidak langsung muncul. Hanya angin yang berdesir, daun-daun gemetar pelan. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara kakeknya, jalanmu belum selesai. Tapi ingat, kekuatanmu hanya akan bertahan jika hatimu tetap putih. Jangan terperangkap dendam. Raras mengangguk, menahan gemuruh amarah di dadanya. Ia sadar, ilmunya bukan senjata untuk balas dendam, tapi perisai bagi mereka yang lemah. Keesokan harinya, Dio jatuh sakit. Demam tinggi melanda, dan tubuh kecilnya menggigil. Raras panik. Ia membawanya ke puskesmas, namun saat kembali ke pasar, ia mendapati lapaknya sudah hancur. Bukan dirusak, tapi diludahi oleh segerombolan preman baru yang dipimpin orang asing bertato tengkorak. Kami akan ambil alih pasar ini, dan kau tak bisa apa-apa kalau anakmu sedang sekarat, ejek mereka. Raras menatap mereka, kali ini tidak dengan kemarahan, tapi dengan kepedihan yang dalam. Serangan itu sudah tidak hanya menyasar dirinya, tapi jantung kehidupannya. Dan malam itu, di dalam kamar sempit kontrakannya, saat dia mengigau sambil memanggil nama ayahnya, Raras duduk di sisi ranjang dengan tangan gemetar. Di hadapannya, pedang kecil warisan keluarga yang dibungkus kain putih mulai ia buka perlahan. Pedang itu dulu pernah dipakai oleh leluhurnya dalam perang penjajahan. Dan kini, ia harus menggunakannya kembali, not untuk membunuh, tapi untuk melindungi. Senja di Bandung hari itu tak seperti biasanya. Langit membara jingga pekat, seolah mencerminkan bara yang kini membakar hati Raras. Di pangkuannya, Dio masih terbaring lemah, tubuhnya panas membara, bibirnya pecah dan mengigau tak henti. Setiap kali anak itu menyebut, "Ibu," dengan suara kecilnya, dada Raras terasa robek. Ia sudah kehilangan suami, dan kini anak semata wayangnya berada di ambang antara hidup dan mati. Tapi dunia tidak memberinya waktu untuk berduka. Musuh tidak menunggu. Di luar, kabar tentang preman baru yang lebih kejam menyebar cepat. Para pedagang mulai meninggalkan pasar, takut akan kekejaman gerombolan yang katanya berasal dari luar kota dan memiliki koneksi dengan oknum berseragam. Lapak-lapak tertutup, dan pasar yang biasanya penuh tawa kini tinggal bayangan suram. Tapi Raras tetap datang setiap pagi. Ia duduk sendiri di lapaknya yang kini hanya berupa tikar tanpa barang. Ia tak menjual apapun, hanya duduk, menatap, menunggu, menahan. Bang Kumis memperingatkan lewat orang-orangnya. Kalau sampai lusa pasar ini belum kosong, kami akan buat contohnya. Dan Raras, kamu yang pertama. Ancaman itu membuat semua orang pergi. Bahkan Bu Tati, yang tadinya setia, memilih meninggalkan kota bersama cucunya. Raras mengerti, ia tak bisa menyalahkan mereka. Semua punya keluarga, semua punya batas. Tapi ia juga tahu, jika ia pergi, maka tak akan ada yang menghentikan lingkaran ini. Seseorang harus berdiri, meski sendiri. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Di dalam kontrakan, Raras membasuh wajah Dio dengan air daun sirih dan menyalakan lilin kecil di dekat jendela. Lalu ia mengenakan kain hitam warisan keluarganya, membungkus pedang kecil pusaka, dan menyelipkannya di pinggang. Ia tidak berniat membunuh, tapi malam itu, ia tahu, ada batas kesabaran manusia, bahkan seorang ibu sekalipun. Ketika anaknya dijadikan alat tekanan, maka yang bangkit bukan hanya kekuatan, tapi juga kutukan darah lama. Ia keluar rumah dengan langkah sunyi, namun setiap jejaknya seperti menggetarkan tanah. Jalanan pasar sepi,
Hanya suara pintu-pintu tua berderit dan angin yang menggesek seng. Tapi di ujung pasar, tawa-tawa kasar terdengar, preman-preman baru sedang mabuk, berpesta, merayakan kekuasaan mereka. Beberapa di antaranya menyalakan api di tong, memanaskan logam, dan melemparkan sandal-sandal pedagang ke dalamnya sambil tertawa. Mereka menyulut pasar, secara perlahan, dan pasti. Tiba-tiba, nyala api di tong padam begitu saja, seolah tertiup kekuatan tak terlihat. Para preman saling pandang, bingung. Lalu, dari bayang-bayang, muncul siluet perempuan berpakaian serba hitam. Ia berdiri tanpa suara, hanya menatap mereka dengan mata menyala dalam kegelapan. Salah satu dari mereka mendekat dengan parang terhunus. "Sini, Bu, mau ikut bakar lapak sendiri?" ejeknya, tapi sebelum sempat melangkah, tubuhnya terpelanting ke dinding, seolah ditarik angin. Pertarungan pun pecah. Raras bergerak seperti bayangan, senyap tapi mematikan. Ia tak membunuh, tapi setiap pukulan dan sabetannya membuat para preman menjerit. Rantai terlepas, tongkat patah, logam panas terjungkal. Seorang preman mencoba melarikan diri, tapi terpeleset dan jatuh ke bara api yang mereka nyalakan sendiri. Api menyambar lebih besar, melahap sebagian kios yang kosong. Suara sirene terdengar dari kejauhan. Namun malam itu, api bukan hanya membakar kayu. Ia membakar rasa takut, ia membakar keangkuhan, dan di tengah nyala yang membubung, Raras berdiri di atap kios dengan sorban hitam yang melambai ditiup angin. Di tangannya, pedang pusaka berkilat terkena cahaya api. Wajahnya tak menunjukkan amarah, hanya kepedihan yang dalam dan sebuah janji sunyi, selama darahku masih mengalir, tidak ada yang akan menyentuh pasar ini tanpa perlawanan. Pagi setelah kebakaran itu datang dengan sunyi yang mengerikan. Asap masih mengepul dari beberapa kios yang hangus, meninggalkan bau arang dan besi terbakar. Pasar yang dulunya hidup kini seperti kota mati. Hanya suara seekor kucing kelaparan yang terdengar di antara puing-puing. Di tengah kehancuran itu, Raras berdiri sendiri, matanya sembab, napasnya berat. Di balik kemenangan fisiknya semalam, ada luka jiwa yang tak terlihat oleh siapapun. Dio masih terbaring di kontrakan, demamnya belum turun. Dokter di puskesmas bilang anak itu kekurangan cairan dan butuh perawatan lebih serius. Tapi rumah sakit menolak karena Raras tak mampu membayar uang muka. Ia mencoba menjual satu-satunya peninggalan suaminya, jaket kulit tua penuh tambalan, namun tak ada yang mau membeli. Ia menatap langit sejenak, dan untuk pertama kalinya, ia merasa lelah. Bukan lelah bertarung, tapi lelah menjadi kuat sendirian. Ketika ia kembali ke pasar untuk membersihkan sisa-sisa barangnya, ia mendapati sesuatu yang membuatnya terpaku. Di tengah puing-puing lapaknya, seseorang telah meletakkan sepasang sepatu kulit baru. Ada secarik kertas kecil terselip, untukmu yang tidak pernah mundur. Dari kami yang diam, tapi melihat. Air mata Raras menetes, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia tahu, perjuangannya tidak sia-sia. Ada yang memperhatikan, ada yang diam-diam mendukung. Satu persatu, wajah-wajah lama mulai kembali. Bu Tati datang sambil membawa termos teh dan 2 bungkusan nasi. "Saya nggak bisa lari terus, Neng," katanya sambil tersenyum getir. Menyusul kemudian pedagang buah, tukang loak, dan penjual sayur. Mereka tidak membawa barang dagangan, hanya sapu, ember, dan alat bersih-bersih. Bersama-sama mereka membersihkan pasar, tanpa kata, hanya saling menatap, lalu bekerja. Hari itu, mereka membangun kembali harapan dari puing-puing. Namun musuh belum berhenti. Bang Kumis murka saat mendengar kelompoknya dikalahkan oleh seorang janda pasar. Ia menganggapnya penghinaan, dan seperti racun yang tak bisa didiamkan, ia mulai merancang rencana yang lebih jahat, bukan sekadar merebut pasar, tapi mematikan hati masyarakatnya. Ia menyebar fitnah bahwa Raras adalah penyebab kebakaran, bahwa semua kehancuran itu ulahnya. Sebagian warga luar mulai termakan kabar itu. Raras tak melawan, hanya diam, karena ia tahu, fitnah adalah racun yang hanya bisa dilawan dengan waktu dan kebenaran. Tapi waktu adalah kemewahan bagi Raras, sementara Dio semakin melemah. Tubuh kecilnya semakin pucat, matanya kosong, dan tangisnya tak lagi terdengar. Di malam keempat, ia memeluk anaknya erat dan menangis dalam diam, memohon dalam doa yang putus-putus kepada siapapun yang sudi mendengar. Ia rela kehilangan segalanya, pasar, nama baik, bahkan nyawa, asal anaknya selamat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya,
ia melihat cahaya kecil menyelinap masuk ke jendela, seberkas harapan. Pagi harinya, seorang lelaki tua datang ke pasar, membawa tas kain penuh ramuan dan akar. Wajahnya bersih, sorot matanya teduh. Ia memperkenalkan diri sebagai Ki Baruna, tabib dari Garut yang dulu bersahabat dengan ayah Raras. "Angin membawa kabar tentangmu, Raras," katanya lembut. "Dan angin itu pula yang membawa aku ke sini." Dengan izin Raras, ia meracik ramuan dari daun beluntas, akar tapak liman, dan air mata embun. Ia mengusap dada Dio sambil melantunkan mantra Sunda kuno. Dan saat fajar menyentuh ubun-ubun langit, Dio tersenyum untuk pertama kalinya setelah 4 hari. Raras menangis terseduh, memeluk anaknya sambil mengucap syukur. Namun di hatinya ia tahu, badai belum selesai. Tapi kini, ia tak lagi sendiri. Ada orang-orang yang diam-diam kembali ke sisinya. Ada tabib, ada pedagang, ada suara harapan. Dan di matanya, meski luka masih membekas, cahaya mulai menyala pelan-pelan. Langit Bandung mendung saat kabar tentang kesembuhan Dio menyebar di kalangan pasar. Seolah semesta ikut menyimpan napas, menanti sesuatu yang besar akan terjadi. Pasar mulai hidup kembali, tapi belum ada senyum yang benar-benar lepas. Semua tahu, Bang Kumis belum muncul. Dan ketika iblis diam terlalu lama, itu berarti badai yang datang akan jauh lebih kejam. Raras merasakan itu di tulang-tulangnya. Ia tak ingin bertarung lagi, tapi ia juga tak akan lari. Ia hanya bisa berdoa semoga kekuatan batinnya cukup untuk apapun yang akan datang. Dan badai itu pun datang, tidak dalam bentuk pasukan, tapi dalam satu mobil hitam yang berhenti tepat di depan pasar saat matahari berada di puncaknya. Bang Kumis keluar tanpa pengawal, hanya mengenakan kemeja putih kusut dan sandal jepit. Tapi aura dingin di wajahnya membuat semua orang menahan napas. Ia berdiri di tengah pasar, memandang sekeliling seperti tengah mengukur siapa yang paling dulu akan ia hancurkan. Saat matanya bertemu dengan Raras, ia tersenyum kecil, senyum yang tak mengandung damai, hanya ejekan. "Jadi ini dia, janda sakti dari lapak sepatu," gumamnya lantang. Semua diam. Raras melangkah maju, berhadapan langsung. "Aku tidak mencari pertarungan," katanya tenang. "Tapi kalau kau datang untuk menyakiti orang-orang di sini lagi, kau akan berhadapan denganku." Bang Kumis tertawa, suara tawanya parau dan menggema. "Kau pikir aku kesini bawa pasukan? Tidak, Neng. Aku kesini untuk mengakhiri ini. Tapi bukan dengan tangan, dengan darah. Di atas batu yang pernah menjadi saksi kematian guruku." Raras mengerti maksudnya. Di pinggir pasar, ada batu besar yang konon menjadi tempat eksekusi pada zaman penjajahan. Batu itu kini ditumbuhi lumut dan dibiarkan begitu saja. Tapi bagi dunia gelap, batu itu punya arti, tempat sumpah dan duel terakhir. Bang Kumis menantangnya berduel 1 lawan 1. Tanpa senjata api, tanpa bantuan, hanya kekuatan murni, ajian, dan nyali. Raras tak menjawab, hanya menatap. Di dalam dadanya, ada ketakutan besar. Tapi ada pula suara lain, suara kakeknya, "Eyang Puspajagat, jangan ragukan jalanmu, bahkan saat langitmu redup. Karena hanya yang tetap berdiri di tengah gelap, bisa jadi cahaya." Senja itu, batu tua di ujung pasar menjadi saksi 2 jiwa yang membawa takdirnya masing-masing. Bang Kumis membuka bajunya, tubuhnya penuh dengan raja kuno dan luka lama. Raras berdiri dengan kain hitam melilit pinggang dan ikat kepala putih di dahi. Orang-orang menonton dari kejauhan. Tak ada suara, hanya detak jantung yang bergema di dada mereka. Ketika Bang Kumis mulai membaca mantranya dan tubuhnya diselimuti cahaya merah kehitaman, Raras menutup mata dan memanggil ajian warisan darah, ajian Mega Murka, ilmu tingkat tinggi dari garis perempuan keluarganya. Pertarungan dimulai. Tanah di sekitar batu bergetar. Bang Kumis menyerang dengan pukulan-pukulan yang membuat batu retak, tapi Raras menari di antara serangan seperti bayangan. Sesekali tubuhnya terpental, tapi ia bangkit lagi. Darah menetes dari pelipisnya, namun matanya tak berubah. Ketika Bang Kumis mencoba menyelesaikan dengan sabetan ajian pamungkasnya, Raras memanggil kekuatan terakhirnya, sebuah jeritan batin bercampur doa, yang membuat tanah seolah terbelah. Dan di tengah cahaya yang menyilaukan, tubuh Bang Kumis terpental keras ke batu, kepala belakangnya menghantam sisi tajam. Sunyi, lalu jeritan, Bang Kumis rebah dengan darah mengalir dari mulutnya. Ia masih hidup, tapi tak bisa bangun. Dengan suara lemah, ia berkata, "Aku dikalahkan oleh seorang janda, dunia memang sudah gila."
Raras mendekat, bersimpuh di dekatnya. Aku bukan ingin mengalahkanmu, aku hanya ingin kami semua bisa hidup tanpa takut. Bang Kumis memejamkan mata, dan dengan helaan napas berat, ia pingsan. Ambulans datang tak lama setelah itu. Polisi pun muncul, namun malam itu semua orang tahu, hukum yang berlaku adalah hukum keberanian. Raras tidak bersorak, ia hanya duduk di atas batu itu, menatap langit yang mulai berbintang. Ia tahu, malam itu bukan akhir dari segalanya. Tapi ia telah menutup satu bab luka, dan membuka pintu menuju kehidupan yang baru, meski pelan, meski penuh bekas. Pasar telah kembali bernyawa, tapi perempuan itu tahu, di dunia yang keras, keberanian bukan tentang bertarung, tapi tentang tetap berdiri, bahkan ketika darah sudah menodai batu tempatmu berpijak. Pagi di pasar Bandung tak pernah terasa setenang itu. Burung-burung yang biasanya enggan hinggap kini berkicau di atap kios, seolah mengabarkan babak baru. Aroma tempe goreng, kopi, dan daun pisang kembali menguar dari sudut-sudut lapak yang selama ini tertutup debu dan ketakutan. Orang-orang kembali berdagang, bukan dengan rasa was-was, tapi dengan senyum yang perlahan tumbuh di wajah-wajah lelah. Pasar itu hidup kembali, dan semua tahu, ada satu nama yang menjadi tiang dari kehidupan baru itu, Raras. Ia tidak duduk di lapaknya pagi itu. Raras berdiri di bawah pohon besar dekat pintu masuk pasar, memandangi lapaknya yang kini bersih, rapi, dan penuh kotak sepatu. Tapi bukan dia yang membersihkan semuanya, para pedaganglah yang bersama-sama menatanya kembali. Tanpa diminta, tanpa dibayar, sebagai tanda bahwa mereka tak hanya melihat pengorbanannya, tapi menghargainya. Bahkan Bu Tati membuatkan spanduk kecil bertuliskan, "Sepatu Raras, melangkah bersama harapan." Dio kini sudah sehat, bahkan kembali ceria. Ia berlari-lari kecil di sekitar pasar sambil mengenakan sepatu barunya, sepatu kecil berwarna biru laut yang diberikan oleh Ki Baruna sebagai penanda langkah baru. Setiap kali tertawa, suara Dio seolah menjadi suara masa depan yang lebih cerah. Raras hanya bisa tersenyum haru melihat anaknya tumbuh dalam suasana yang ia perjuangkan dengan darah, air mata, dan doa. Ia tahu, itulah kemenangan sejati, bukan saat musuh tumbang, tapi saat anak-anak bisa tumbuh tanpa ketakutan. Bang Kumis kini dirawat di rumah tahanan rumah sakit. Tubuhnya lumpuh sebagian, dan hukum akhirnya menyusul setelah bertahun-tahun ia lolos dari jeratan. Anehnya, Raras tak menyimpan dendam. Saat polisi bertanya apakah ia ingin menuntut lebih jauh, ia hanya menggeleng. "Saya sudah mendapatkan apa yang saya butuhkan. Dia tidak bisa menyakiti siapapun lagi," katanya pelan. Dendam yang dibayar dengan penderitaan hanya melahirkan rantai baru. Raras tak ingin jadi bagian dari rantai itu. Malam harinya, di depan pasar, masyarakat menggelar syukuran kecil. Ada tumpeng, ada teh manis, dan ada doa bersama. Para pedagang duduk bersila, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, mereka tertawa lepas. Anak-anak menari, para ibu menyanyi, dan beberapa pemuda memainkan gitar. Raras tidak di tengah panggung. Ia duduk di sudut, menyendiri, memeluk Dio sambil menatap bintang. Ia tidak ingin dipuja, ia hanya ingin tenang. Tapi saat seseorang menyerahkan mikrofon kepadanya, semua terdiam. Raras berdiri, mengambil napas panjang, lalu berkata dengan suara lirih namun tegas, "Dulu saya pikir hidup ini tentang bertahan. Tapi sekarang saya tahu, hidup ini tentang melangkah. Kita semua terluka, kita semua kehilangan. Tapi kalau kita berjalan bersama, tidak ada luka yang tidak bisa sembuh." Ia berhenti sebentar, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, untuk tetap percaya pada saya. Untuk tetap tinggal, untuk tidak membiarkan saya sendiri." Malam itu diakhiri dengan tepuk tangan panjang, bukan karena pidatonya indah, tapi karena setiap kata berasal dari luka yang telah disembuhkan bersama. Pasar kini bukan hanya tempat jual beli. Ia telah menjadi simbol harapan. Dan Raras, ia bukan lagi hanya seorang janda penjual sepatu. Ia adalah ibu, penjaga, pemimpin sunyi yang mengajarkan satu hal penting, bahwa sepatu paling berharga bukan yang mahal, tapi yang bisa membawa kita ke dunia yang lebih baik, langkah demi langkah.